Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para petani Indonesia dimanapun berada. Saya akan melanjutkan video yang sudah saya bikin mengenai eco farming. Hari ini ada beberapa hal yang perlu saya informasikan. Kita langsung saja, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik subscribe sekarang. Kawan-kawan petani dimanapun berada, PT BES sudah menyediakan sebuah produk yang sangat luar biasa yang bernama eco farming atau pupuk organik. Ada beberapa kasus yang terjadi kawan-kawan ketika ini digunakan, ada beberapa kegagalan ya, karena memang ada sesuatu yang memang petani kita tidak tahu cara menggunakannya. Maka video ini insya Allah akan memberikan manfaat dan mudah-mudahan petani kita bisa lebih tahu bagaimana menggunakan pupuk eco farming ya. Jadi begini, ada beberapa penyebab kegagalan karena salah pengaplikasian eco farming. Yang pertama adalah penggunaan biang fermentasi yang seharusnya untuk lahan tapi digunakan pada tanaman. Itu pertama. Yang kedua adalah penggunaan tangki bekas pestisida kimiawi ya. Ini tidak boleh. Jadi harus bersih tangkinya ketika penyemprotan pertama dan seterusnya. Tangki harus betul-betul bersih dari pupuk kimia. Harus semuanya full menggunakan eco farming. Nah, kawan-kawan, tepat jenis ya, prinsip dalam pemupukan harus memenuhi 5T. Yang pertama adalah tepat jenis. Tanaman musiman sekali panen atau berkali-kali panen, dan tanaman tahunan, tanaman belum menghasilkan atau tanaman menghasilkan, ini harus dibedakan cara penggunaan eco farmingnya. Kemudian tepat sasaran. Tanah dengan tujuan mudah diserap oleh akar serabut tanaman atau tanaman dengan tujuan dapat langsung dimakan lewat mulut daun. Tepat cara ya, siramkan ke tanah langsung sebelum tanam atau semprotkan ke daun tanaman sesuai jadwal aplikasi. Kemudian tepat waktu juga penggunaannya, jadwal aplikasinya ada, waktu semprotnya kapan, jam berapa, dan tepat formulasi berdasarkan jenis, luas tanaman, dan berdasarkan volume. Jadi ini penggunaan pemupukan harus harus sesuai dengan ini 5 ini, tepat jenis, tepat sasaran dan sebagainya ya. Tidak langsung pakai. Nah, kawan-kawan petani, cara aplikasi eco farming yang benar adalah yang pertama pembiangan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua pengenceran, dan nomor 3 penyemprotan. Bagaimana biang bisa dibuat itu adalah yang pertama, pupuk eco farming ini ditambah dengan pelarut ya, atau dengan air biasa, atau bahkan ada pengaplikasian eco farming dicampur dengan air kelapa, itu lebih bagus. Tapi saya sarankan dengan air biasa, pelarut biasa begitu. Nah, ini akan menjadi biang, dicampur kemudian ini akan menjadi biang. Nah, kemudian jenis-jenis pelarut itu ada yang tadi saya sebutkan ya, ada urin kelinci, urin kambing, atau bisa menggunakan air tetes tebu kalau ada, air kelapa muda itu lebih bagus, dan air hujan juga bisa dijadikan sebagai pelarut ya, dan air biasa atau air sumur, atau air mata air itu juga bisa. Silakan para petani bisa memilih eco farming ini akan dilarutkan dengan air apa sesuai dengan kondisi yang ada ya. Nah, kemudian cara pembuatan biang eco farming untuk lahan tanah padi sebanyak beberapa itu H-5 ya, H-5. Jadi sebelum pelaksanaan pencocokan bibit ya. Yang pertama adalah 6 tube eco farming ini itu dicampurkan dengan 1 liter pelarut, maka akan ada biang ya, atau instalasi begitu. Nah, kemudian contoh pembuatan biang eco farming untuk tanaman padi H+14. Jadi H setelah penanaman itu 14 hari. 1 tube ditambah 1 liter pelarut maka akan jadi biang 1 botol begitu. Air kelapa yang masih berada di dalam daging buah kelapa adalah air yang paling tersteril di dunia. Jadi kalau bisa digunakan air kelapa kawan-kawan, karena memang itu air yang paling steril yang ada di dunia begitu.
Nah, ini cara pengaplikasiannya kawan-kawan. Jadi metodenya dengan cara ada dosisnya, ada 4 sampai dengan 6 tube eco farming itu dicampur dengan 1 liter pelarut, boleh dengan air bersih atau lebih baik menggunakan air kelapa begitu. Tanamannya untuk 1 tube itu 1 liter pelarut boleh dengan air bersih dan lebih baik jika menggunakan air kelapa. Nah, kemudian pembiangan pertama kali adalah kocok sampai homogen lalu diamkan 15 menit. Akan lebih baik difermentasikan minimal 3 hari dalam botol tertutup. Jadi dicampur dengan air pelarut yang tadi saya jelaskan, itu diamkan selama 3 hari. Nah, semakin lama proses fermentasi, larutan eco farming akan semakin bagus untuk lahan. Jadi kalau digunakan langsung dilarutkan kemudian digunakan itu tidak bagus kawan-kawan, harus dilarutkan terlebih dahulu minimal 3 hari. Nah, kemudian apabila pupuk berwarna putih itu adalah spora atau miselium, cendawan, pengurai bahan organik, itu tidak jadi masalah ya. Kemudian selanjutnya setiap hari sekali tutup botol fermentasi dibuka 10 detik kemudian ditutup kembali. Ini disarankan buat intoleransi seperti gambar agar tidak perlu membuka tutup setiap hari ya. Jadi ada proses pembukaan botol beberapa detik, 10 detik gitu ya. Kemudian setelah pembiangan baru pengenceran. Nah, encerkan larutan biang dengan air sesuai dengan volume semprot yang dibutuhkan. Ini baru pengencerannya, sehingga tinggal baca saja. Di sini sudah dijelaskan penyemprotannya. Setelah pengenceran ada penyemprotan dan ini ada tabel panduan aplikasi ya. Mohon maaf ini terpotong. Di sini ada jenis tanaman seperti kacang merah, itu hasil tanamnya tubenya berapa begitu ya. Ada baganya juga di sini. Dan ini ada rumus perbandingan untuk lahan sempit ya. Jadi eco farming itu tidak harus dibuat biang seluruhnya. Dapat dibagi sesuai dengan kebutuhan lahan. Contoh lahan untuk yang 1 hektar itu eco farming bisa 1 tube dengan pelarut 1000 mili. Setengah hektar itu setengah tube, tidak semuanya, dan pelarutnya 500 mili. Kemudian 1/4 hektar itu hanya menggunakan 1/4 tube ya, dengan larutan 250 mili. Nah, kemudian ini ada semacam warning, ada perhatian kepada petani bahwa 1, tangki semprot harus steril, aman dari sisa pestisida, herbisida, dan insektisida kimia ya. Sebaiknya pisahkan penggunaan tangki pestisida dan kalau ada tangkinya yang bersih. Namun jika masih mau tetap menggunakan tangki yang sama, sebaiknya dibersihkan dengan air tanah dan dibilas dengan air panas untuk mensterilkan tangki ya. Jadi banyak kejadian para petani langsung campur aja, itu tidak boleh. Itu warning sekali. Yang kedua adalah aplikasi eco farming tidak boleh dicampur dengan pupuk anorganik dalam satu tempat atau waktu kecuali aplikasi biopori ya. Yang ketiga, jika menggunakan pestisida, herbisida, dan insektisida, berikan setelah waktu minimal 7 hari sebelum atau sesudah aplikasi eco farming begitu. Nah, sampai di sana kawan-kawan, kita nanti akan dilanjutkan video yang part ketiga mengenai bagaimana solusi mengatasi hama dengan menggunakan produk eco farming ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan silakan komentar untuk bertanya dan insya Allah kita akan diskusikan untuk pemakaian dari eco farming. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.